Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asin Syafar Hussein. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Informatika. Selamat datang di channel Boybon. Hari ini kita akan membahas sebuah modul pembelajaran yang dianggap sebagai efektif di era pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau bisa disingkat dengan PJB. Model ini bukan hanya meningkatkan pemahaman siswa, tapi juga mengembangkan keterampilan kritis bersama dengan kreatif hingga pemecahan masalah. Mari kita pelajari lebih dalam. Untuk slide pertama itu ada pengertian. Apa itu Project Based Learning? Itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa berbasis proyek nyata. Artinya siswa tidak hanya menerima materi dari guru, tapi terlibat langsung dalam proses pembelajaran aktif, mulai dari merumuskan masalah, merencanakan proyek, melaksanakan hingga menyampaikan hasil dan membentuk produk. Menurut Thomas, pada tahun 2000, PJBL merupakan metode yang dirancang secara terstruktur agar bisa mendapatkan pengalaman belajar dan bermakna dan kontekstual. Model ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan sebagai keterampilan yang penting, seperti berpikir kritis, berkolaboratif dalam tim, menciptakan solusi kreatif, mampu menyampaikan ide secara jelas dan logis. PJBL juga mendorong integritas lintas mata pembelajaran. Siswa tidak hanya belajar satu topik, tapi menghubungkan sebagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi relevan dengan dunia nyata. Terus kita lanjut ke slide 2, yaitu ada langkah-langkah penerapan PJBL. Penerapan PJBL tidak bisa sembarangan. Ada 6 langkah utama dan perlu dilakukan secara sistematis. Seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, langkah yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan dasar. Guru dan siswa bersama merumuskan sebuah pertanyaan atau isu yang menjadi dasar proyek. Pertanyaan ini harus bersifat terbuka, tidak hanya bersifat dijawab dengan iya atau tidak. Contohnya, bagaimana cara mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Yang kedua ada perencanaan proyek. Setelah pertanyaan dirumuskan, siswa mulai merencanakan proyek yang akan melakukan beberapa penentuan tujuan, strategi, pembagian tugas, serta sumber daya yang dibutuhkan. Guru berperan sebagai bimbingan, bukan pengaruh utama. Yang ketiga ada penyusun jadwal. Siswa membuat jadwal kerja yang realistis dan struktur. Jadwal ini mencakup pembagian waktu bertahap, target harian atau mingguan, dan batas waktu untuk presentasi. Yang keempat ada pelaksanaan dan monitoring. Di tahap ini siswa mulai mengerjakan proyek, melakukan pemantauan terhadap proses, memberikan bimbingan atau memecahkan kendala, dan memberikan masukan jika diperlukan. Terus langkah yang kelima, menyelesaikan proyek dan menyusun produk. Setelah proses selesai, siswa menyusun dan menghasilkan proyek akhir. Produk bisa berupa laporan tertulis, poster bisa, atau aplikasi digital, bisa juga video dokumentasi atau bahkan alat peraga fisik. Untuk langkah keenam, yaitu adalah presentasi dan evaluasi. Produk yang dihasilkan dipresentasikan di depan kelas. Presentasi ini menjadi ajang siswa yang mengasah kemampuan komunikasi, berpikir logis, dan menjawab pertanyaan dari audiens. Guru kemudian melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap proses dan hasil proyek. Oke, lanjut ke slide yang ketiga, yaitu evaluasi dalam PJBL. Evaluasi dalam Project Based Learning sangat penting. Penilaiannya yang tidak hanya pada hasil akhirnya, tapi juga pada proses yang dilalui siswa. Ada beberapa kriteria penilaian yang bisa digunakan untuk
rubrik antara lain adalah aktivitas dan partisipasi. Menilai seberapa aktif siswa dan berdiskusi, merancang dan mengerjakan proyek. Kerja sama tim, melihat kemampuan siswa dalam bekerja sama. Membagi peran dan menyelesaikan konflik, tanggung jawab dan kesendirian, apakah siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Kreativitas dan inovasi, apakah solusi yang dihasilkan unik atau orisinal dan aplikatif. Dan ketepatan waktu, apakah proyek diselesaikan sesuai jadwal. Dan kualitas pada produk, apakah produk sesuai dengan tujuan proyek yang bermanfaat. Selain itu, ada juga penilaian dari rekan sejawat per asesmen, refleksi diri, dan penilaian antar kelompok yang dapat digunakan untuk meningkatkan objektif. Oke, lanjut ke slide 4. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penerapan PJBL. Untuk menjalankan PJBL dengan baik, guru harus mempertimbangkan beberapa hal yang penting. Pertama adalah konteks lokal. Proyek sebaiknya sesuai dengan lingkungan siswa. Misalnya di Pulau Madura, proyek bisa mengangkat tema pelestarian budaya, pengelolaan hasil laut, atau solusi ekonomi lokal. Kedua adalah fasilitas guru. Guru harus menjadi fasilitator, bukan pusat informasi. Berikan kebebasan berpikir pada siswa dan bantu mereka membangun solusi sendiri. Ketiga, manajemen waktu dan sumber daya. Pastikan waktu yang cukup tersedia untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Sediakan juga alat tambahan referensi yang selanjutnya kolaborasi dan komunikasi. Bimbing siswa agar mampu bekerja sama dan berkomunikasi serta aktif, bangun atmosfer kelompok yang positif. Selanjutnya ada integrasi kurikulum. Proyek idealnya menggabungkan sebagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan bermakna. Oke, selanjutnya di sini saya jelaskan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pertama ada critical thinking, yaitu berpikir secara kritis. Peserta didik harus mampu menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, memecahkan masalah secara logis, dan mengambil keputusan berdasarkan contohnya menganalisis isu sosial, menyebutkan hasil percobaan ilmiah, atau memecahkan masalah matematika secara rasional. Yang kedua, kreativitas atau kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal dan inovatif. Ini penting dalam menciptakan solusi terhadap masalah yang kompleks. Contohnya, membuat karya seni, menulis cerita, merancang alat sederhana, atau menyusun proyek inovatif berbasis lingkungan. Terus yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Siswa harus bisa bekerja sama dalam tim, berkontribusi secara adil, dan menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan tugas bersama, dan kolaborasi melatih keempati dan komunikasi. Yang keempat adalah communication atau komunikasi. Kemampuan yang menyampaikan informasi secara jelas dan efektif, sopan melalui lisan maupun tulisan yang penting. Komunikasi juga mencakup kemampuan mendengarkan aktif, diskusi, dan memprediksi ide dan menggunakan media digital dan bijak. Yang kelima, literasi digital dan informasi. Peserta didik harus bisa mengakses dan mengevaluasi dan menggunakan informasi, termasuk kemampuan yang menggunakan teknologi. Informasi memahami digital yang berpikir kritis terhadap berita atau informasi yang tersebar. Yang keenam adalah life and career skill, keterampilan hidup dan karir. Ini meliputi kemampuan memiliki kerja, tanggung jawab, dan kepemimpinan dan manajemen. Keterampilan sangat yang dibutuhkan dalam dunia bekerja sehari-hari. Baik, terima kasih. Itu dari materi yang saya paparkan, yaitu
proyek. Lebih dari itu, PJBL adalah sebuah pendekatan yang dapat membantu siswa menjadi pembelajar aktif, mandiri, dan siap menghadapi dunia nyata. Dan itulah kekuatan dari proyek berserta ini. Jadi yuk mulai terapkan model ini dan di kelasmu. Sekian dari pesan dari saya, semoga bermanfaat kepada kalian yang sedang menonton video saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.